Sebelumnya terima kasih Anda sudah menonton dan akan lebih afdal lagi jika Anda berkenan untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sobat Wong Kaum, Philippe Mexes mungkin salah satu rekrutan paling unik AC Milan sepanjang masa karena punya dua sisi berbeda dalam dirinya. Pada tahun 2011, CEO AC Milan saat itu Adriano Galliani mengumumkan pihaknya telah mengamankan jasa Mexes dari sesama klub Italia AS Roma. Mexes pun melakukan debut Serie A Liga Italia di pertandingan melawan Parma pada bulan Oktober 2011 yang dimenangkan besar-besaran oleh kubu rossoneri dengan skor 4-1. Setelah Alessandro Nesta dan Thiago Silva hengkang, Philippe Mexes pun menciptakan duet di lini belakang yang apik bersama Christian Zapata. Pasangan ini pun berhasil menekan rasio kebobolan AC Milan dengan baik. Catatan Philippe Mexes bersama AC Milan sejatinya tidak terlalu mengecewakan. Ia turut membawa tim ini meraih gelar juara Supercoppa Italiana 2011 dan bahkan membuat gol spektakuler di Liga Champions berupa tendangan salto dari luar kotak penalti. Namun masalahnya, ia adalah pemain yang kerap membuat kesalahan bodoh yang bahkan sampai berbuah hukuman kartu. Hus Soccer mencatat dari 81 laga Serie A Liga Italia, ia telah mengantongi total 81 yellow card. Sejarah pun juga mencatat ada sejumlah aksi Mexes yang mungkin membuat banyak orang geleng-geleng kepala ketika menonton laga AC Milan. Misalnya dalam sebuah laga kontra Juventus pada Oktober 2013, pemain yang satu ini pernah memukul Giorgio Chiellini dan aksinya itu sempat tidak terlihat oleh wasit. Kesalahannya pun baru terpapar jelas setelah staf memutar tayangan ulang. Aksi fenomenal Philippe Mexes jelas tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga terpantau pernah berbuat ulah di laga kontra Lazio pada Januari 2015. Kali ini korbannya adalah Stefano Mauri, lantaran keduanya terlihat perkelahian di lapangan. Setelah mendapat kartu merah dan diusir dari lapangan, Mexes justru makin ngamuk dan berusaha mencekik sang kapten Lazio. Insiden mengerikan ini baru bisa dihentikan setelah Mexes dilerai oleh rekan-rekannya. Ia pada akhirnya mau menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada teman-teman, fans, dan klub atas sikap buruknya itu. Tentu saja kehadiran Philippe Mexes di skuad pasti membuat AC Milan ketar-ketir. Apalagi klub juga harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk menggajinya. Blazer Report sempat menyebut Mexes mendapat bayaran 4 juta euro per tahun yang kabarnya sama besar dengan para pemain seperti Mario Balotelli dan Ricardo Kakak. Terlepas dari segala tingkah kontroversial dari hobinya mengoleksi kartu, Mexes sebenarnya bukan pemain yang buruk secara teknis. Ia bahkan bisa menunjukkan level agresivitas yang tinggi ketika diminta maju ke depan. Selama berseragam rossoneri, ia mencatatkan 5 buah gol, jumlah yang terbilang cukup lumayan untuk pemain yang berposisi sebagai back. Philippe Mexes ibarat punya dua wajah berbeda dengan perangai yang berbeda pula. Ibarat koin, ia juga punya dua sisi, baik dan buruk. Sisi baik Mexes menunjukkan skill seseorang yang cukup bisa diandalkan dan berkontribusi untuk tim yang ia bela. Sementara itu, sisi buruk Mexes menunjukkan watak pemain yang siap melanggar aturan dan mendapat kartu kapan saja. Akan tetapi pada akhirnya Mexes jadi salah satu pemain yang dilepas AC Milan dalam melakukan upaya penyegaran klub. Ia pun menyudahi kisahnya bersama rossoneri pada tahun 2016 seiring kepergian sang pemilik klub, Silvio Berlusconi. Pemain yang pernah menyabet gelar FIFA Konfederasi 2003 tersebut pun harus menganggur hingga setahun lamanya, baru kemudian memutuskan pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 2017.